Sebelum nonton siapkan popcorn dulu. Lah, ngapa jadi popcorn, Neng? Salah. Maksud saya pikiran dan hati yang bahagia. Lima alasan mengapa orang Indonesia belum memiliki asuransi yang cukup. Yuk, mari kita simak. Yang pertama adalah pasangan tidak setuju. Padahal, asuransi ini adalah untuk kepentingan pasangan Anda. Menurut saya, keberatan seperti ini sifatnya sementara. Ada keberatan yang sifatnya permanen, yakni bila Anda meninggal ataupun sakit berat, dan pasangan Anda lah yang harus menanggungnya. Menjalani hidup tanpa suami atau merawat suami yang sakit adalah hal yang sulit. Jangan sampai kesulitan ini bertambah berat dengan tidak adanya uang untuk merawat atau untuk menjalani hidup sehari-hari. Saya setuju. Boleh saya jadi pasangan abang? Ngawur aja si Neng. Yang kedua, asuransi itu mahal. Premi mahal atau murah adalah angka yang relatif. Namun, biaya pengobatan itu adalah angka yang sangat jelas mahal. Pernahkah Anda mengumpulkan uang ratusan juta dalam waktu 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Uang pangkal sekolah saja, bila kita siapkan dalam 1 bulan, akan terasa sangat berat. Apalagi biaya rumah sakit. Saat ini, premi yang saya tawarkan adalah murah. Namun nanti, biaya pengobatan yang diminta oleh rumah sakit, itulah premi yang paling mahal. Saya nggak mau bayar premi saat di rumah sakit. Nah, betul itu. Bayar premi mah dari sekarang aja, Neng. Mumpung masih terjangkau. Nah, yang ketiga, pasrah. Asuransi saya Tuhan. Padahal, Tuhan membantu umatnya melalui asuransi. Adakah sebuah produk yang bisa membantu keluarga Anda dalam menghadapi mahalnya biaya pengobatan? Adakah teman atau saudara yang bisa bantu sampai ratusan juta? Hampir mustahil. Hanya asuransi yang bisa bantu. Ini artinya asuransi adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan Tuhan sendirilah yang menyuruh kita untuk memiliki asuransi. Nah, kalau Tuhan sendiri yang menyuruh Anda berasuransi, apa yang akan Anda lakukan? Kalau begitu berasuransi itu berarti ibadah ya bang? Nah, betul banget, Neng. Setuju abang juga. Berikutnya yang keempat, tidak untung, uangnya pakai invest saja. Nah, padahal mari kita lihat, ada berapa banyak orang yang berhasil jadi kaya karena investasi. Dan ada berapa banyak orang yang jadi miskin karena tidak punya cukup asuransi. Silakan Anda cek pada web kitabisa.com. Di sana Anda akan menemukan jawabannya. Jadi, berbicara investasi, instrumen investasi yang pertama adalah asuransi. Karena ia akan menjaga semua aset kita tetap aman. Investasi apa yang paling untung bang? Apa ya? Investasi 15 menit dengerin video ini. Nah, cakep. Nah, yang terakhir yang kelima, saya pakai BPJS saja. Padahal, BPJS hanya mengcover biaya pengobatan. Apakah BPJS juga membayarkan uang sekolah dan biaya harian rumah tangga? Ketika pencari nafkah sakit, keluarganya tetap butuh makan. Anak-anak tetap butuh sekolah. Siapakah yang dapat membiayai itu semua? Apakah BPJS bisa? Tidak ada yang bisa menggantikan tugas pencari nafkah selain asuransi. Nah, itulah 5 alasannya orang tidak memiliki asuransi yang cukup. Sekarang, mari kita lihat video pemahaman sederhana tentang asuransi. Udah, saya mau tutup video ini. Jangan, Neng. Sabar dulu. Berikutnya video spesial yang abang buat untuk Neng nih. Halo, kali ini saya mau menjelaskan konsep asuransi dengan cara yang mudah. Punya asuransi itu sama seperti punya rumah, penting dan prioritas. Ada 3 elemen penting dalam sebuah rumah, yakni yang pertama adalah pondasinya.
Pondasi ini mutlak sangat penting. Sebagus apapun rumah, kalau pondasinya tidak kuat, maka akan percuma dan berbahaya rumah tersebut. Pondasi dalam asuransi adalah kartu kesehatan. Sekaya apapun orang, tetapi kalau tidak punya kartu kesehatan, bisa jadi kekayaannya akan percuma. Mengapa kartu kesehatan menjadi pondasi? Karena seringkali krisis kesehatan berujung menjadi krisis finansial. Dengan kartu kesehatan versi terbaru, semua biaya pengobatan, dari sakit yang ringan sampai dengan sakit yang berat seperti jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, semuanya akan full di cover. Ini sangat penting dan prioritas. Elemen yang kedua adalah bangunannya. Pondasinya sudah beres, maka berikutnya adalah bangunannya. Dalam asuransi, bangunan yang dimaksud adalah jaminan pengcoveran biaya hidup. Bila seseorang kena sakit atau kecelakaan, biaya bulanan seperti kebutuhan harian, sekolah anak, cicilan-cicilan, dan lain-lainnya, ini semua akan di-cover karena ada uang besar. Sebut saja 1 sampai dengan 5 miliar akan cair bila seseorang terkena sakit berat atau kecelakaan. Nah, elemen yang terakhir adalah atapnya, yakni UP jiwa, atau yang lebih sering disebut dengan warisan instan. Warisan instan ini adalah sebuah jackpot yang pasti dimenangkan oleh keluarga kita, agar keluarga kita dapat terus melanjutkan kehidupan tanpa tekanan ekonomi, bila terpaksa sang pencari nafkah meninggal dunia. Demikianlah 3 elemen penting dalam sebuah rumah, yang sama seperti dengan asuransi, yakni pondasi, bangunan, dan atapnya. Semuanya ini harus dibereskan secara berurutan. Mana yang prioritas dan terpenting? Ya, betul sekali, pondasinya. Oke, sekarang mari kita bahas lebih lanjut agar kamu bisa lebih paham ya. Gimana? Kamu mulai ada bayangan kan akan pentingnya asuransi? Wow, bagus amat videonya Bang. Iya dong. Abang akan berikan yang terbaik untuk para nasabah agar mudah dimengerti. Sekarang, kami akan sharekan 3 konsep simpel saja tentang asuransi. Konsep asuransi yang pertama, kita menanam pohon. Pohon ini menjadi besar dan kuat tergantung dari akarnya. Semakin kuat akarnya, semakin kuat pula pohonnya. Batang dan daun bisa saja rusak, namun tidak terlalu menjadi masalah sejauh akarnya tetap kuat. Dalam dunia keuangan, akar ini adalah income Anda, dan pohonnya adalah aset Anda. Rumah, mobil, deposito, emas, dan lain-lainnya bisa ada karena Anda kerja keras dan memiliki income. Ini artinya, kesehatan Anda adalah akar untuk menghasilkan income dan aset. Sakit penyakit adalah bom waktu, sekaligus faktor utama yang bisa merusak sang akar. Ketika bom itu meledak, maka aset berbanding nyawa. Mau tidak mau, aset akan hilang demi nyawa. Dengan kartu sakti, ia akan melindungi aset Anda, income Anda, serta masa depan keluarga Anda. Inilah pondasi keuangan Anda. Tidak ada pondasi yang lebih penting selain kartu sakti. Cukup mulai dari 20 ribuan per hari untuk punya kartu sakti 10 miliar. Refill setiap tahunnya. Dan dengan kartu sakti ini, pondasi keuangan Anda akan beres. Kalau begitu pondasi cinta kita apa Bang? Hus, ngawur aja si Neng. Yang benar adalah asuransi pondasi cinta keluarga, Neng. Yang berikutnya, konsep asuransi yang kedua. Perekonomian keluarga dibagi dalam 4 kategori, yakni mewah, nyaman, pas-pasan, dan miskin. Mari kita asumsikan ada sebuah keluarga berada dalam kondisi yang nyaman. Bola keluarga ini berada di tempat yang nyaman ketika ada seseorang yang bekerja. Bila orang ini tidak ada, maka bola keluarga ini akan langsung jatuh ke dalam keadaan miskin. Untuk mempertahankan bola keluarga ini dalam keadaan nyaman, kita harus secepatnya mendongkrak dengan sejumlah uang. Karena tidak ada orang yang bekerja, maka harus digantikan dengan uang yang bekerja. Proses ini disebut dengan
perlindungan income. Income bisa hilang karena kematian dan penyakit kritis. Hanya ada 2 penyebab saja. Cukup mulai dari 15 ribuan per hari untuk punya proteksi income 1 miliar. Maka, income dan masa depan keluarga Anda akan aman. Ini bagus banget Bang analoginya. Saya mau tetap hidup nyaman. Nah, Neng bilang sama suami Neng untuk punya proteksi income yang cukup. Ya, berikutnya konsep asuransi yang ketiga. Ada 2 variabel penting dalam hidup, uang dan waktu. Semua ingin punya banyak uang, tetapi kita dibatasi dengan waktu. Kita kerja dan kumpulkan uang. Setelah 5 tahun, kita baru bisa bilang saya punya uang 500 juta. Setelah 10 tahun, dapatkah saya bilang saya punya 2 miliar? Jelas tidak bisa, karena uang saya baru ada 1 miliar. Saya baru bisa bilang punya uang 2 miliar 35 tahun kemudian. Inilah konsep memiliki yang pertama, yakni beli dulu baru punya. Ada konsep memiliki yang baru yang kedua, yakni punya dulu baru beli. Melalui asuransi, sejak hari pertama Anda disetujui, Anda bisa langsung mengatakan kalau saya punya uang 2 miliar. Baru kemudian Anda cicil setelah punya 2 miliar ini. Ini artinya Anda men-shortcut 2 variabel penting dalam hidup, yakni yang pertama, Anda beli uang. 2 miliar Anda beli dengan 10 sampai dengan 20 ribu saja. Dan yang kedua, Anda beli waktu. Tidak perlu 35 tahun. Cukup 1 sampai dengan 7 hari saja untuk punya miliaran. Inilah yang disebut dengan warisan instan. Instant money dan instant time. Idealnya, warisan instan adalah sebesar 10 sampai dengan 20 kali income setahun. Cukup menabung 15 ribuan per 1 miliarnya. Mana yang lebih bijak? Siapkan 1 miliar plus 30 tahun atau 15 ribu plus 7 hari untuk punya 1 miliar warisan instan. Ngomongin instan saya jadi pengen mie instan Bang. Nah, bukan cuma mie aja yang bisa jadi instan, warisan juga bisa dibuat instan. Nah, demikianlah 3 konsep sederhana pemahaman asuransi. Yang mana yang kamu paling suka? Tolong komen ya dalam video ini ya. Ada hadiah spesial loh untuk kamu. Saya masih bingung. Tolong Abang jelaskan dari awal. Buset, jangan Neng. Kesian yang udah nonton dari tadi atuh. Sekarang, sebelum saya akhiri, ada beberapa quotes yang mungkin Anda akan suka. Yang pertama, orang pintar bayar tagihan rumah sakit bukan pakai kartu kredit atau kartu debit. Orang pintar bayar tagihan rumah sakit pakai kartu sakti asuransi. Orang pintar bukannya kalau sekolah juara 1 terus Bang. Bukan. Itu namanya anak pinter. Kalau masih sekolah mah. Quote yang kedua, sakit kritis tidak kenal kaya miskin, pria wanita, tua dan muda. Dia hanya tahu duit Anda. Sakit kritis macam copet aja ya Bang. Cuma tahu duit aja. Ya, bisa dibilang begitu Neng. Quote yang ketiga, asuransi adalah surat cinta yang paling indah bagi keluarga. Ia dimiliki bukan berarti yang memiliki harus meninggal, melainkan adalah agar orang yang dicintai harus tetap hidup terus bila seandainya musibah terjadi. Saya jadi terharu Bang. Lah emang maksudnya ke sana Neng. Berikutnya, asuransi itu ibarat payung. Betul, payung tidak menjamin hujan tidak akan turun. Tetapi, ia akan menjamin Anda tidak akan basah kalau kena hujan. Mau tanya Bang, payungnya payung lipat apa payung yang gimana Bang? Apa aja Neng. Yang penting, kalau dipakai pas hujan, kita nggak basah. I love you Bang. Soal isian dikerjain oleh Susi. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya, berikan komentar di dalam video ini ya teman-teman semua. Ke Medan beli bakmi. Yang jual bakmi orangnya latah. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga Anda suka dan video ini bisa berguna untuk Anda. Silakan share, silakan komen.
Dan terima kasih. Jangan lupa like dan komen ya. Ada hadiah spesial untuk kamu.